Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari sama-sama kita berniat memperpanjang iktikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya. Dan iktikaf ini kita isi dengan pembelajaran ilmu tauhid yang merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh pahala jihad fisabilillah melalui cabang tafaqquh fiddin, cabang memperdalam pengetahuan agama. Kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pembahasan ilmu tauhid kita sebenarnya sudah sampai di rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan sudah sampai di penghujung bab keempat, di subbab terakhir, yaitu Khatimul Anbiya, Nabi Muhammad sebagai penutup segala nabi dan rasul. Saya mau mengambil kesimpulan sedikit dari pembahasan bab keempat ini, sebagaimana yang kita bacakan, yang malam ini kebetulan tidak saya bawa bacaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus sejumlah nabi dan rasul kepada umat dan kaum serta generasi yang berbeda-beda. Dan para nabi dan rasul itu membawa risalah sesuai dengan keadaan dan perkembangan umat atau kaum serta masa yang dihadapinya. Ketika para umatnya atau para kaumnya melakukan penolakan terhadap dakwah yang disampaikan oleh para rasul misalnya, maka ada beberapa keadaan diciptakan oleh Allah. Ada yang dimusnahkan kaum itu, lalu diutus nabi lain, dan secara serta-merta diganti dengan kaum yang berbeda. Ini misalnya ketika Nabi Nuh alaihi salam diutus untuk kaum di masanya. Ketika dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh ditolak oleh kebanyakan atau mayoritas kaumnya, dan penolakannya berlangsung secara sangat kuat, secara sistemik, berkesinambungan, membentuk kekuatan-kekuatan untuk melakukan penolakan bahkan pemaksaan, maka kaum tersebut pun dimusnahkan oleh Allah. Diselamatkan beberapa pasang manusia yang beriman melalui sebuah kapal yang dibuat oleh atau disiapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu nanti orang-orang yang selamat ini memiliki anak, cucu dan keturunannya. Keturunan mereka nanti juga berkembang dalam jumlah yang banyak, membentuk kaum yang baru. Apa kaum yang baru itu? Satu di antaranya adalah kaum Ad namanya. Ad ini cucu Nabi Nuh, anaknya Sam. Sam itu anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Cucunya bernama Ad. Ad punya anak, punya keturunan. Keturunannya disebut dengan kaum Ad.
Kaum Ad ini nanti ketika berkembang dalam jumlah yang banyak, ada yang mulai menyimpang, mulai menyeleweng. Maka kepada mereka diutus Nabi Hud alaihi salam. Dan kaum Ad terkenal berbadan tegap, bertubuh kuat, bertenaga kuat. Tubuh besar, bertenaga kuat. Karena tubuhnya besar dan tenaganya kuat, mereka nyaris merasa mampu mengatasi segala persoalan yang mereka hadapi. Nggak ada yang mereka takutkan. Harimau bisa mereka patahkan lehernya satu-satu karena besar badannya. Dalam kitab tafsir Ahkamul Quran, Ahkamul Quran ditulis oleh ulama besar dari Spanyol bernama Imam Al-Qurtubi. Saya suka mengutip kitab ini. Saya sampaikan kepada mahasiswa. Ini ulama Spanyol nih. Jangan kalian kira nanti Spanyol itu negara sepak bola. Itu sekarang ya sepak bola. Itu 700 tahun di Spanyol itu lahir para ulama. Dan para ulama itu menulis ribuan kitab. Kalau dibandingkan dengan karya-karya para ulama Aceh, belum ada 1% pun apa yang dihasilkan oleh ulama Aceh dengan ulama Spanyol. Kita bangga betul tinggal di Aceh, merasa diri keturunan para aulia. Orang kuat iman serambi Mekah dan segala macam. Jangan lupa kalau kita lengah, maka anak cucu kita nanti belum tentu seagama dengan kita. Buktinya Spanyol. Spanyol itu dulu negeri para aulia, negeri para ulama. Selain dari Qurtubi banyak lagi ulama-ulama lain. Ada Ibnu Hazmin, ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Rusdi. Itu ulama besar sekali itu. Ulama-ulama besar, ulama para mujtahid mutlak. Ya setara dengan Imam Asyuti, setara dengan Imam Ramli, setara dengan Imam Nawawi. Bedanya Imam Nawawi di Mesir, Ibnu Arabi di Spanyol. Bedanya Ibnu Katsir di Mesir dan Syria, Syam. Qurtubi di Spanyol. Itu aja bedanya, tempat tinggal saja berbeda. Karya-karya mereka itu sangat besar pengaruhnya kepada dunia Islam. Baik, kembali kepada Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kitab ini ada beberapa versi ketika diterbitkan. Ada yang menulis Jami'ul Ahkam, Al-Jami'u fi Ahkamil Quran. Ada juga yang menulis Ahkamul Quran, Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitab tafsir itu disebutkan bahwa bidang dada Nabi Hud alaihi salam, yang Nabi Hud itu kan dari kaum Ad, itu bidang dadanya kalau diukur dengan tangan manusia dewasa sekarang itu 8 hasta lebarnya. Coba hitung. Ini 1 hasta segini, 8 hasta. Coba bayangkan berapa besar orang waktu itu. Jadi orang Ad itu besar-besar badannya. Karena besar, mereka nggak takut kepada apapun. Harimau, gajah, macan, apalagi ular. Sekali ketiu aja kalau ular kan. Ini kan. Lagi tengok ketiu sih dong. Gitulah kira-kira. Kecil kali urusan sama mereka. Nah, mereka kuat-kuat. Walladzina jabus sakhra bil wad. Mereka orang-orang kuat. Iramadatil imad, membangun gedung yang tinggi-tinggi, yang gedung itu dipahat dari batu-batu besar. Itu kaum Ad. Kaum Samud nanti begitu juga, kuat-kuat, besar-besar. Tapi kita pahami dulu kaum Ad, sehingga membuat mereka sombong dan angkuh, merasa dirinya mampu mengatasi semua persoalan yang mereka hadapi. Manusia kalau udah seperti itu udah sombong tuh. Semua sanggup saya selesaikan, nggak ada urusan. Sampai-sampai mereka nggak merasa perlu lagi kepada Tuhan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tadi kalau
Qurtubi tadi ulama dari Spanyol, Ibnu Katsir ini ulama dari Syam, dari Syria, dari Palestina. Apa kata Ibnu Katsir? Fir'aun itu menjadi sangat angkuh, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan karena nggak pernah sakit. Nah, kata Ibnu Katsir. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, seandainya sakit bersyukurlah, nggak jadi Fir'aun gitu kan. Karena orang kalau udah nggak pernah sakit itu sombong dia. Belum Fir'aun kali, ada orang yang misalnya kita ada usianya udah misalnya 50 nggak pernah sakit, apa dia bilang? Ilmu dokter nalunturi, nggak pernah kenal dia sama dokter, nggak pernah kenal sama rumah sakit. Obat, saya nggak kenal obat. Cara ngomongnya udah beda. Udah mulai angkuh dia. Orang kalau nggak pernah sakit, orang kuat, orang hebat itu merasa angkuh. Bapak Ibu, angkuh itu kalau kita baca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, setelah menduakan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, lari dari peperangan, langsung sombong dan takabur. Itu diantara dosa terbesar. Lari dari perang maksudnya sedang perang berlangsung, lalu dia meninggalkan arena peperangan untuk menyelamatkan diri. Ada telepon pula. Jadi begitu. Kembali kepada kaum Ad ini, mereka besar-besar, mereka menjadi sombong, lalu diutuslah kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Ketika Nabi Hud berdakwah, dakwahnya juga ditolak oleh sebahagian mereka. Makin lama, makin ramai orang-orang yang menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Ketika semakin ramai, semakin kuat penolakannya, maka Allah musnahkan kaum Ad ini. Dengan apa Allah musnahkan? Dengan angin yang bertiup terus menerus. Anginnya nggak kuat-kuat kali. Anginnya sepoi-sepoi tetapi menusuk tulang, membuat mereka mati kedinginan. Coba bayangkan itu. Sindiran Allah yang sangat dahsyat di sini. Untuk orang yang merasa dirinya kuat, ternyata dimatikan hanya oleh tiupan angin. Coba bayangkan itu. Angin pun bukan angin kencang, tidak menerbangkan mereka. Dan mereka meremehkan segala bencana alam. Banjir, apa itu banjir, kata mereka. Gunung meletus, gunung meletus, gampang itu urusan. Gempa, nggak takut mereka sama gempa. Tapi angin akhirnya yang ditiupkan oleh Allah. Angin yang ditiupkan oleh Allah pelan-pelan sehingga menusuk tulang mereka. Nah, ini yang membuat mereka mati bergelimpangan. Setelah itu apa? Diutus lagi. Diciptakan lagi oleh Allah kaum yang lain. Yang kaum yang lain nanti juga begitu. Ada yang menyimpang, ada yang menyeleweng. Kaum apa itu? Kaum Samud namanya. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Samud namanya. Kaum Samud ini pinter, terampil, skillnya itu sangat hebat, sangat menonjol, ya. Sangat terampil skillnya itu. Nah, ketika mereka angkuh dengan keterampilan yang mereka miliki, Allah mengutus Nabi Saleh untuk meluruskan keyakinan mereka. Karena orang yang pandai itu juga angkuh, itu juga sombong, karena merasa dirinya mampu mengatasi segala persoalan dengan kepandaian yang mereka miliki. Banyak orang-orang berpendidikan tinggi kan menjadi seperti ini. Karena udah S3, karena sudah S2, karena udah profesor, lalu menjadi angkuh, lalu menjadi merasa diri mampu mengatasi segala persoalan, cenderung menjadikan mereka menjadi angkuh. Nggak lagi menghargai orang lain. Kalau ada orang ngomong, omongan dungu, omongan bodoh dan sebagainya. Allah memusnahkan mereka. Begitulah terus menerus Bapak Ibu berbahagia. Kalimat yang digunakan oleh para nabi dan rasul ini hampir sama semuanya. Ketika memulai dakwah, para nabi dan rasul menggunakan kalimat yang hampir sama. Nabi Nuh menggunakan kalimat alla ta'budu illa iyyahu. Wahai kaumku, ya qaumi
alla ta'budu illa iyyah. Wahai kaumku, janganlah kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud tadi menggunakan kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kemudian Nabi Saleh kalimatnya sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Dia Allah itu. Jadi beginilah cara Allah mengutus para nabi dan rasul. Kenapa nabi dan rasul diutus? Karena umat sudah, kaumnya, hambanya, manusianya itu sudah menyimpang, sudah menyeleweng, dan penyimpangan serta penyelewengannya itu sudah membentuk kekuatan, sudah dapat memaksa orang lain untuk menyeleweng juga. Maka kaum yang seperti ini nggak perlu dibiarkan lagi hidup di muka bumi, dimusnahkan oleh Allah. Begitulah terus menerus. Bapak Ibu, nanti kan setelah sekian ratus tahun kemudian diutuslah Nabi Syuaib misalnya. Sebelum Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Lut dulu. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Yang Nabi Lut ini kaumnya punya kelainan jiwa, penyimpangan seksual, yang laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Ketika Nabi Lut berdakwah, mereka nggak mau dengar. Kata Nabi Lut, ini penyimpangan berat, dan penyimpangannya sudah berbentuk penyimpangan akidah. Apa penyimpangan akidahnya? Orang-orang di situ, kaum Nabi Lut itu orang-orang di Sodom nama negerinya. Orang-orang Sodom itu sudah meyakini boleh kawin sejenis. Nah, kalau orang sekarang bilang LGBT itu, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Mereka bilang boleh, ini kan suka-suka hati, suka-suka saya, apa urusan kamu? Ketika seseorang meyakini sesuatu yang dilarang oleh Allah itu boleh, maka itu akidahnya sudah rusak. Maka diutus ke tengah mereka Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut berdakwah, dakwah ditolak. Mereka membentuk kekuatan untuk melakukan perlawanan kepada Nabi Lut. Nabi Lut merasa terisolir, merasa tereliminasi dari pergaulan, sehingga Allah menyuruh Nabi Lut untuk meninggalkan negeri itu. Lalu Allah pun berikan hukuman kepada kaumnya. Nah, habis musnah semuanya. Sekian ratus tahun kemudian nanti ada kaum Madian namanya. Sudah berkembang industri perdagangan, jual beli. Cuma mereka suka melakukan kecurangan dalam berjual beli. Curang dalam berjual beli itu kan perkaranya perkara moral. Tetapi lagi-lagi bahwa ketika mereka meyakini curang itu merupakan cara berdagang agar sukses, mereka membenarkan curang. Kalau ditanya kenapa kamu curang, kalau nggak curang nggak kaya, katanya. Sehingga ini juga sudah menyeleweng akidah dan imannya sudah rusak. Diutus Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ketika memulai dakwah, kalimat yang dipilih oleh Nabi Syuaib juga sama dengan kalimat yang digunakan oleh Nabi Saleh tadi, oleh Nabi Hud, oleh Nabi Lut. Apa kalimatnya? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Baru kemudian lanjutan, wa auful kaila wal mizana wazinu bil qistasil mustaqim. Wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan sembah selain Dia. Kemudian janganlah curang dalam berjual beli. Takar dan ukurlah timbangan dengan sempurna. Wala tuhsiru wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan merugikan manusia lain. Nah, begitu. Jadi curang dalam berjual beli asalnya adalah pelanggaran etika. Tetapi ketika dia meyakini bahwa itu boleh, bahwa itu cara untuk mendapatkan kekayaan, maka itu akidahnya sudah menyimpang. Itulah begitu terus menerus. Kalau kita ambil pelajaran, kalau sekarang ada orang yang misalnya berkampanye untuk mendapatkan kursi entah wakil rakyat, kursi wakil wali kota, bupati, gubernur dan sebagainya dengan cara curang,
lalu dia meyakini bahwa curang itulah cara untuk mendapatkan kedudukan, maka dia akidahnya sudah rusak itu. Ketika dia membangun kekuatan untuk melawan kebenaran, ya Allah musnahkan kaum yang sudah sangat banyak melawan kebenaran itu. Apa diganti dengan kaum lain? Apa diutus nabi lain? Enggak. Karena Rasulullah adalah nabi dan rasul akhir zaman. Ketika umat ini nanti melakukan penyimpangan secara terus-menerus, lalu kemudian membangun kekuatan untuk melawan kebenaran, maka Allah musnahkan. Dimusnahkan itulah yang disebut dengan kiamat. Jadi apa sebenarnya kiamat? Kiamat adalah ketika orang-orang nggak bisa lagi mengagungkan Allah, nggak mau lagi membesarkan Allah. Di dalam salah satu hadis Allah mengatakan begini, Rasulullah SAW mengatakan begini, Innallaha la yu'adzibul qauma wa fihim mustaghfirun. Allah tidak akan mengazab sebuah negeri kalau di situ masih ada orang yang beristighfar. Kemudian di dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menghancurkan alam semesta ini jika masih ada satu ungkapan tersebar di muka bumi. Apa itu? Allahu Akbar. Jadi kenapa sekarang belum kiamat? Di antara jawabannya, rahasianya adalah karena masih ada orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui lafaz Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar nanti sudah dilarang, nggak boleh dilafalkan, lalu orang sudah dibiasakan untuk tidak lagi melafalkan Allahu Akbar, itulah terjadinya kiamat. Yang tanda-tanda kiamat itu kalau saya baca kitab Nihayatul Alam yang ditulis oleh Syekh Dr. Al-Arifi, itu hampir separuh dari tanda-tanda kiamat itu sudah berlangsung sekarang. Al-Arifi mengutip pertama, ini nanti akan kita masuk ke rukun iman yang kelima. Ini sebagai pembukaan, bahwa tanda kiamat, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah apa tanda-tanda kiamat, Rasulullah menjawab ada 3 waktu itu dalam sekali pertemuan. Yang pertama, antalidal ammatu rabbataha, ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Diberikan penjelasan oleh Imam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan budak melahirkan tuannya adalah ketika sang ibu menjadi pelayan bagi anak-anaknya. Dibentak-bentak oleh anaknya, ibu tetap melayani anaknya. Jadi seakan-akan ibu sudah budak, diperbudak oleh anaknya sendiri. Ini menurut penjelasan para ulama. Kemudian yang kedua adalah wa antaral uratal hufata yatatawaluna fil bunyan. Melihat orang-orang miskin pengembala kambing berlomba-lomba dalam membangun rumah setinggi mungkin. Ini saya dengar ceramah Ustadz Zulkifli itu, yang orang Minangkabau itu. Ini juga sudah terjadi di negara-negara Teluk di Timur Tengah. Orang-orang Qatar, orang-orang Kuwait, orang-orang Uni Emirat, orang-orang Arab Saudi itu kan dulu kan para pengembala kambing. Saya dengar cerita temannya Ustadz Azman Ismail, itu dulu orang Arab tahun 60-an tuh pergi ke Sudan merantau untuk mencari uang, untuk mencari makan tahun 60-an. Setelah tahun 70-an 80-an ditemukan proyek-proyek pengeboran minyak, barulah Arab Saudi menjadi kaya. Itu Arab Saudi belum lama kaya. Gedung-gedung besar itu kan, itu dibangunkan tahun 80-an. Ketika dibangun langsung tinggi-tinggi. Gedung tertinggi sekarang kan yang di Riyadh, yang di Dubai sekarang kan. Jadi kata Ustadz Zulkifli itu sudah terjadi tanda kiamat yang kedua, yaitu membangun gedung tinggi-tinggi. Nah, lalu apa lagi yang lain? Tanda kiamat yang lain, ada seorang Arab pedalaman datang ke majelis pendidikan, majelis taklim Rasulullah.
Rasulullah sedang mengajar para sahabat. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah nggak peduli sama pertanyaan itu. Rasulullah melanjutkan pembelajaran. Seusai pembelajaran, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, "Manis sa'il?" Siapa yang tanya tadi? Lalu orang itu memunculkan wajahnya lagi. "Saya, ana ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, kiamat itu akan terjadi ketika amanah disia-siakan. Nah, ketika amanah disia-siakan, maka akan terjadi kiamat. Lalu sahabat bertanya, "Kaifa ida'atuha?" Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Lalu beliau menjawab, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Ketika sebuah urusan dipercayakan kepada bukan yang ahli dalam bidang itu, maka itulah terjadinya kiamat. Bapak Ibu, saya mohon maaf ini, cuma ini karena direkam nggak mau saya bilang. Tengoklah, menteri saja ada yang nggak sekolah sekarang kan? Itu di bawah kementeriannya ada sejumlah perguruan tinggi terhebat. Yang di perguruan tinggi itu banyak para pakar, banyak penemu, banyak ahli nuklir, ahli atom, ahli Al-Quran, ahli fikih, ahli hadis, bermacam-macam ahli. Tapi menterinya nggak sekolah, coba bayangkan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Saya mohon maaf, yang dokter kita tuh nggak datang ya, yang muda tuh sebenarnya. Itu seandainya dokter nggak belajar kedokteran, lalu kemudian dia bedah orang, apa yang akan terjadi? Kan lagi yang kelimbek dibelah nanti kan begitu kan? Kan macam ikan lele dibelah kan? Nah, bisa mati dia kalau. Atau nggak pernah latihan, lalu dikasih senjata untuk dia, apa yang kejadian? Nggak pernah latihan menembak, dikasih senjata sama dia, apa kejadian? Entah apa-apa ya, nanti dia tembak kan. Nah begitulah kira-kira gambarannya. Bapak Ibu, tiga-tiga ini sudah terjadi dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Kemudian di dalam kitab tersebut dijelaskan banyak rincian yang lain yang juga ada yang sedang terjadi, ada yang hampir-hampir terjadi, jadi udah mulai nampak-nampak. Ini memang boleh jadi nggak lama lagi kiamat ini, cuma kita nggak tahu kapan kiamat yang sesungguhnya terjadi. Tapi ingat, kalau orang-orang tidak lagi mengagungkan Allah mulai dengan lidah juga dengan hati. Ada yang dia mengumandangkan azan, dia lafalkan Allah Akbar, tapi hati entah kemana-mana. Nanti ingat ayam penyet, nanti ingat ayam lepas, ingat ayam tangkap pokoknya. Jadi dia mengagungkan Allah, tetapi hatinya nggak ikut mengagungkan. Atau sujud kepada Allah di sini, tapi hatinya entah di mana, merawi-rawi, berputar-putar kemana-mana. Itu tidak lagi mengagungkan Allah. Jadi iman di masyarakat akhir zaman nanti itu setipis kulit bawang katanya, yang apabila sedikit saja ditantang langsung dia terobos iman itu. Mau nggak kamu tinggalkan ini, saya angkat jadi komisaris ini, langsung dia tinggalin tuh. Nah, itu iman manusia akhir zaman kata Rasulullah. Mau nggak kamu untuk bilang bahwa Islam itu agama yang salah, saya kasih kamu jabatan komisaris apa misalnya, langsung dia mau tuh, karena gaji komisaris itu besar sekali, kerja nggak payah kan, nggak payah kerja itu kan. Maka banyaklah terjadi orang-orang yang tidak pakar, tidak ahli dalam bidangnya. Dan lagi-lagi karena imannya memang sudah setipis kulit bawang di akhir zaman nanti kata Rasulullah. Nah, ini juga sebahagian ulama termasuk Al-Arifi tadi mengatakan tanda-tanda seperti ini sudah banyak di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara yang di situ dulu para aulia seperti di Mesir, di Libya, di Qatar, di Irak, dan sebagainya. Sudah banyak yang iman itu mereka gadaikan untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan tertentu atau untuk meraup keuntungan-keuntungan tertentu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, itulah dia. Jadi kita kunci pembahasannya
kita sudah selesai membahas rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan kita akan masuk kepada pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhirat, yang kita mulai nanti dengan tanda-tanda hari akhirat atau tanda-tanda hari kiamat lebih dahulu. Cuma karena dalam pekan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita istirahat sebentar, Ustaz Wahyu, kita istirahat sebentar pengajian ini. Kita memasuki bulan Ramadan, tentu selama bulan Ramadan nanti ada kultum, ada ceramah-ceramah Ramadan, tausiah Ramadan dan sebagainya. Setelah Ramadan nanti semoga Allah berikan kesempatan, kekuatan, kesehatan kepada kita. Kita lanjut dengan rukun iman yang kelima. Memang pembahasannya pembahasan yang sudah masuk dalam fardu kifayah. Artinya seandainya kita tidak memahami dan tidak mendalaminya, memang tidak berdosa lagi. Tetapi orang-orang yang mendalami dan memahaminya itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan derajat dan martabat yang tinggi, karena dia menjadi suluh atau penyuluh bagi umat yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kita memasuki atau dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Apa kira-kira hubungan pengajian kita dengan Ramadan, dengan puasa? Bapak Ibu, hampir lebih kurang 1 tahun terakhir ini kita akan membahas pelajaran tauhid yang tujuannya adalah untuk memperkuat iman kita. Dan dengan mengamalkan pembelajaran itu, saya yakin iman kita lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sebentar lagi kita akan berpuasa, yang puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memperoleh derajat takwa. Ketika iman benar-benar sudah kuat, lalu kita melaksanakan ibadah puasa, maka peluang dan harapan untuk menjadi orang bertakwa tentu jauh lebih besar dibandingkan orang yang imannya masih separuh-separuh, masih setengah-setengah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kita merasakan sekarang kita sudah dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Oleh karenanya kita akan melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan. Nanti ujungnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, dengan modal iman yang kuat akan membawa dengan modal iman yang kuat, lalu kalian melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hubungannya pembelajaran selama ini adalah pembelajaran iman. Dengan iman yang kuat kita melaksanakan puasa, maka peluang menjadi orang bertakwa menjadi sangat besar. Untuk apa menjadi orang bertakwa? Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa nanti setelah melaksanakan ibadah puasa, kita menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar kepada dia untuk segala persoalan yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari sumber yang tak diduga-duga. Begitulah orang bertakwa. Dan seandainya seluruh negeri semuanya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau semua penduduk negeri beriman dan bertakwa, keberkahan Allah curah limpahkan kepada mereka semua. Begitu pentingnya kita memperoleh derajat takwa ini. Takwalah yang membuat kita sukses di dunia dan di akhirat. Maka beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang kita tunggu dan nantikan. Mari kita beramal sesempurna mungkin selama bulan Ramadan. Selain berpuasa di siang hari, kita juga bisa menyisip menambah, memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Masjid kita sekarang ini sudah sangat bagus, nggak panas lagi Pak Wahyu, sudah ada AC segala macam. Kita perbanyak iktikaf di dalam masjid, kita berbanyak membaca Al-Quran. Pak Wahyu sudah menyiapkan tempat rehal ini, tempat letak Al-Quran.
Qurannya pun besar-besar ya. Saya pun nampak nggak payah pakai kacamata membacanya. Nyaman sekali rasanya membaca Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian malamnya ada salat tarawih, ada qiyamul lail. Kalau saya nggak salah di 10 hari terakhir tahun lalu, setiap hari, setiap malam ya. Tahun lalu ada qiyamul lail di sini. Ada sahur lagi Ustaz Wahyu. Tahun lalu, tahun ini nanti kita tunggu pengumuman selanjutnya dari Pak Wahyu. Saya insya Allah datang nanti sesekali kalau ada qiyamul lail di sini. Dulu pernah berapa kali saya datang, ada pokoknya bersahur. Oh sekali cuma bersahur kita di sini ramai-ramai dengan para jamaah. Nah, jadi Ramadan bulan yang mulia, bulan yang agung, kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa membawa kita kepada ketakwaan. Itulah kita mengamalkan ilmu tauhid yang sepanjang lebih kurang 1 tahun ini sudah kita pelajari. Demikian kajian kita malam ini menjelang waktu salat Isya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi, baik tentang pembelajaran selama ini maupun tentang Ramadan yang akan kita hadapi ini. Saya undang, saya persilakan dengan segala hormat jika ada. Ya, silakan Bapak Muslim. Ya. Iya. Sering kan dengar hubungan cerita antara keduanya. Sudah akhirnya kan timbul agama lain. Dasarnya Islam dianggap salib. Akhirnya di mana peranan. Baik. Terima kasih Pak. Antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa, lebih dahulu Nabi Yahya. Jadi Yahya itu sepupu selevel dengan Maryam. Yahya berayahkan Zakaria namanya, Nabi juga, Nabi dan Rasul. Maryam berayahkan Imran. Istrinya Imran namanya Hanna. Hanna ini punya putri bernama Maryam, putri satu-satunya. Istri Zakaria bernama lupa pula saya. Adiknya Hanna. Jadi Nabi Zakaria dengan Imran sahoi kalau bahasa Aceh. Satu mertua. Ya. Jadi Imran lebih dahulu meninggal sehingga Maryam diasuh oleh Zakaria. Zakaria selain mengasuh Maryam juga berdoa terus-menerus pingin punya anak. Akhirnya dianugerahilah anak bernama Yahya alaihissalam. Yahya selain tampan dan juga bijak, cerdas, itu sangat taat sejak kecil. Ketaatannya itulah yang membuat Yahya itu dikunjungi banyak orang untuk ikut berzikir, ikut beribadah bersama Yahya. Nah, ketika Gubernur Romawi mau menikah dengan anak sendiri, anak tiri, dalam riwayat lain disebut anak tiri, ada yang mengatakan anak sendiri. Dia meminta persetujuan Nabi Yahya supaya masyarakat tidak melecehkan sang gubernur ini. Yahya nggak mau menyetujui karena ini dilarang dalam agama. Marah sang gubernur ini lalu membelah kepala Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya sudah terbunuh, Nabi Zakaria tentu sangat sedih karena anak satu-satunya, anak muda yang ganteng, yang tampan. Dalam keadaan sedih itu, Nabi Zakaria mengeluarkan ucapan-ucapan betapa kejamnya perlakuan itu. Rupanya mereka juga menangkap Nabi Zakaria lagi, membunuhnya dengan alasan untuk menghindari Nabi Zakaria menghasut orang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Begitulah, ditangkap lalu Nabi Zakaria pun dibunuh. Saya lupa jumlah tahunnya, tapi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada disebutkan tuh jumlah tahun antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Jadi Maryam kan sudah mulai beranjak dewasa waktu itu. Ketika Yahya terbunuh itu Maryam sudah beranjak dewasa. Dan
karena Maryam berada dalam asuhan Nabi Zakaria, kan sempat Nabi Zakaria melihat ada makanan di tempat Maryam di mihrab, tempat mereka beribadah. Artinya Maryam sudah dewasa, baru Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Ketika Maryam melahirkan Nabi Isa, itu banyak riwayat menyebutkan Nabi Zakaria sudah wafat karena dibunuh oleh penguasa Romawi yang ada di Yerusalem waktu itu. Jadi dari situlah Nabi Isa nanti diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul dalam usia masih sangat muda. Makanya di Mi'raj, dah saya sampaikan, di langit kedua kan, di langit kedua, di lapisan kedua itu Nabi Muhammad bertemu dengan dua orang pemuda tampan yang masih bujang dua-duanya. Yang pertama Nabi Yahya, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Jadi hubungannya kira-kira demikian. Nabi Yahya juga menyampaikan dakwah kepada masyarakat Yerusalem, masyarakat Bani Israel. Nabi Isa juga kepada masyarakat yang sama. Tapi Nabi Yahya tadi kan enggak lama, sebentar lalu sudah wafat. Nabi Isa juga tidak lama, cuma ada yang berbeda dari Nabi Isa, dan yang sangat unik adalah Nabi Isa itu mencari kader, melakukan kaderisasi, mencari anak-anak muda, lalu membaiat mereka, membuat sumpah setia. Anak-anak muda ini bernama Hawariyun, ada istilah Hawariyun. Anak-anak muda inilah yang nanti menyebarkan ajaran Nabi Isa itu. Lalu berkembanglah dakwah. Hanya saja nanti di belakang mereka beberapa ratus tahun kemudian, ajaran yang dibawa oleh murid-murid Nabi Isa nanti diselewengkan juga oleh generasi kesekian gitu. Tapi agama Nasrani memang sempat menyebar karena murid-muridnya yang militan ini, murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Itu kira-kira Pak, ringkasan kisah Nabi Isa. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mengampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.